Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah menghendaki kita membuka lembaran hidup kita. Kita awali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah, yang itu pahalanya semisal salat malam suntuk. Dan salat kita 2 rakaat sebelum salat subuh, pahalanya melebihi daripada kenikmatan dunia seisinya. Dan kita bicara masalah pahala, wahai saudara dan saudariku, karena pahala ini untuk bekal kita di akhirat. Tidak ada yang dibawa oleh siapapun orang yang mati kecuali amalnya. Dan nomor 2, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah, kita menyempatkan diri sebelum mencari rezeki, kita mencari ilmunya Allah taala untuk memperbaiki sikap hidup kita, agar setiap detik dan saat kita selalu mendapatkan ridhonya, mendapatkan pula yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah kaum muslimin, terutama para pemuda yang dimuliakan oleh Allah taala, di antara nikmat yang harus kita syukuri, yang nikmat ini semata-mata dari Allah taala, adalah nikmat umur. Mengapa umur ini merupakan nikmat? Siapa yang bisa menjawab? Dengan umur ini kita bisa merasakan nikmatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya hidup. Dan juga lebih daripada itu, bagi orang yang beriman, bisa menyempatkan diri untuk mencari bekal di akhiratnya. Mana mungkin kita akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk di akhiratnya kalau kita tidak hidup di dunia ini. Ini satu rahmat yang harus kita syukuri. Bagaimana hidup kita diridhai oleh Allah Ta'ala setiap detik, setiap saat, dan menjadi sebab bekal kita di akhirat nanti. Jangan sebaliknya, umur ini lalu disia-siakan hanya untuk tidur, main-main, dan makan. Bukan. Mustahil Allah Ta'ala menjadikan kita sempurna, hidup kita yang paling banyak yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, lalu tidak ada maksud dan tujuan. Kita membuat rumah, ada maksud untuk kita tempati rumah itu. Kita menikah, ada maksud kita ingin menikmati syahwat kita dengan si dia. Orang memasak makanan ingin dinikmati untuk dimakan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di permukaan dunia dipenuhi dengan fasilitas apa menjadi kebutuhan kita, lalu tidak ada tujuan. Tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini prinsip yang harus kita pahami. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dalam satu keterangan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menjadi orang yang mentauhidkan saya, menjadi orang yang mengabdi hanya kepada Allah. Ini tujuan pokok. Dan kita akan ditanya nikmat umur ini. Baik, saya menanya,
umur yang paling nikmat itu kapan? Ada umur yang paling nikmat, sempurna, kenikmatan kapan? Ketika muda. Subhanallah. Pemuda merasakan nikmat yang belum pernah dirasakan pada waktu masih kecil. Dan pemuda merasakan nikmat yang tidak dirasakan orang itu jika sudah lanjut usia. Nikmat pemuda. Ya. Dan banyak Allah Ta'ala memanggil pemuda. Rasulullah SAW juga memanggil pemuda. Ya ma'syarus syabab. Wahai pemuda. Bukan ya ma'syarul atfal. Wahai anak kecil tidak. Ya ma'syarus suyuh. Wahai para orang yang sudah lanjut usia. Tidak. Ya ma'syarus syabab. Wahai pemuda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu menikah, hendaknya segera menikah. Karena nikmatnya menikah, nikmat yang ketika dia masih muda. Yang itu belum bisa dirasakan ketika dia masih kecil. Dan kurang ketika sudah dia lanjut usia. Subhanallah. Sudahkah kita mensyukuri nikmat kita menjadi pemuda ini? Beliau memanggil, ya masyarakat sahabat. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau sekiranya kamu sudah mampu menikah, segera menikah. Karena nikmatnya menikah pada waktu pemuda. Kuat sekali-kali, kuat makannya. Hanya dianjurkan orang ini kalau mampu segala-galanya suruh menikah lebih daripada satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Hei para pemuda, nikailah wanita-wanita yang kamu senang. Nah, itu ada yang senyum terus itu. Mau menikah tapi sudah siap duitnya ya. Ya, saya juga ingin menikah walaupun sudah punya istri. Ya, cuma belum ada yang menawari. Kalau nawari gadis mau saya. Kenapa Rasulullah SAW ketika ada sahabat menikah dengan janda, kenapa kamu nggak milih yang gadis yang bisa talabuna wa yal'abu? Kamu bisa main-main, dia juga main-main. Lain, pemuda nikmat khusus. Namun ketika belum mampu, siapa yang belum mampu ini? Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Subhanallah. Menikah ibadah, belum mampu menikah, bagaimana kita bisa beribadah? Menikah ibadah karena Allah Ta'ala menyuruh. Fankihu, nikahilah. Nah, melaksanakan perintah Allah. Kenikmatan dua orang muslim, pemuda yang menikah. Kenikmatan dunia dirasakannya. Yang nomor dua, kenikmatan yang akan dipetik di akhiratnya. Subhanallah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau belum mampu maka seringlah berpuasa. Karena som ini fa'innahu lahu wija, pembenteng untuk para pemuda yang belum mampu menikah supaya siap mengurangi kadar makan yang masuk di tubuh. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita anjuran sering menikah, sering untuk berpuasa bagi yang belum menikah, maka harus menjauhi perangkat-perangkat yang merusak. Nah, ya. Ini nikmat pemuda. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan. Paling bagusnya, nikmatnya orang beribadah waktu pemuda. Subhanallah. Masa tuamu cermin masa mudamu. Lihat para utusan Allah Ta'ala semuanya pemuda. Para sahabat yang masuk Islam dulu pemuda. Semuanya khalifah pemuda. Tidak ada yang tua. Karena pemuda fisiknya kuat. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita nikmat yang harus kita syukuri, jangan kita lupakan. Sebab kalau sudah pemuda ini lewat, nggak bisa kita mengejar pemuda. Pemuda tidak bisa kita beli, tidak bisa tukar tambah. Beliau mengatakan di dalam hadis yang dirawakan oleh Al-Imam Hakim dan disahihkan oleh Albani rahimahullah ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa ya'iduhu, menasihati seorang laki-laki. Apa nasihatnya? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah. Manfaatkan, gunakan kesempatan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Pertama, yang disebut oleh beliau syababaka, bukan tifluka, tapi syababaka qabla haramika. Gunakan masa pemudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Bukan gunakan masa kecilmu, tidak, masa pemudamu. Berapa umurnya pemuda? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, asy-syababu 'inda ashabina. Pemuda menurut madhab kami Imam Syafi'i, ma balagha ila salasina walam yatajawaz. Ma balagha walam yatajawaz ila salasin. Ketika sudah balik sampai umur 30. Ini pertama. Memang sip balik sampai 30. Makannya enak ya. Apapun masuk. Mana sini kemarin yang ikut makan sama-sama murah. Mana murah? Nah, kalau kita pemuda itu nggak ada larangan makanan katanya. Enak terus. Ya. Beda dengan yang sudah tua. Mengukur bagaimana darahnya naik apa turun. Ya, gunanya naik apa turun. Kolesterolnya gimana? Asam uratnya bagaimana? Taruh. Bakal pemuda lancar. Al-Imam yang lain mengatakan bahwasanya pemuda itu ma baina salasin wa arba'in. Antara 30 sampai 40. Memang betul. Dan tidak berselisih. Itu pendapat yang lebih menjelaskan mulai balik sampai 40 sip ya. Sekala-kalanya. Makanya banyak senangnya dengan wanita juga banyak. Iya, berkeinginan terus untuk menikah. Iya. Tapi kita tidak ngerasa dengan si istri ini. Karena istri kita bukan istri bidadari. Di dunia selalu dia ngomong sama kita. Curiga sama kita, cemburu dengan kita. Tapi yang jelas kita punya keinginan. Ya mudah-mudahan belum bisa menikah 2-3 di dunia, bisa mendapatkan 70 di akhirat. Berharap kita. Iya. Apa kata beliau? Syababaka qabla haramika. Gunakan pemudamu sebelum datang tuamu. Maknanya bagaimana? Bagaimana kalau kita sudah mampu menikah. Dan juga upayakan kita menjadi pemuda yang penuntut ilmu. Subhanallah. Lihat para sahabat, para banyak pemuda yang menuntut ilmu. Dan paling kuatnya cekatan dalam pikirannya, hafalannya pula. Lain kalau sudah lanjut usia. Dan itu dirasakan kalau orang sudah lanjut usia. Nikmat pemuda kita ingat tapi tidak bisa kembali lagi. Ya, paling baik makanya penuntut ilmu yang paling kuat cekat pikirannya dan juga kuat hafalannya ketika para pemuda. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahu besok pada hari kiamat, yauma yaitu sab'atun yauma la dhilla illa dhillu. Ingat ada 7 naungan besok pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya wasabun nasafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dia mengatakan wasabun. Karena pemuda ini ributnya banyak. Ributnya banyak. Kalau sudah menjadi pemuda belum menikah yang dipikir mesti satu. Apa itu? Nah, dipikir sebelum tidur, habis tidur, makan, bahkan juga sholat pula, dipikir pula. Apa yang dipikir? Wanita. Wanita. Dan memang betul. Karena beliau mengatakan ad-dunya mata'un. Dunia itu kesenangan, keindahan.
Tapi ada yang paling indah lagi. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Paling nikmatnya, paling indahnya dunia adalah wanita yang salihah. Bukan wanita sekedar wanita, tapi wanita yang salihah. Fas-salihatu qanitatun khafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang ahli ibadah, yang taat kepada suaminya ketika memerintah yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Makanya kalau kita disuruh, ini mobil 2 atau 3 kamu ambil, ataukah ini wanita yang salihah yang cantik, kira-kira milih yang mana? Ayo, milih yang mana? Tapi tidak beli dua-duanya loh. Namanya suruh memilih. Ya, memilih itu namanya memilih salah satunya. Ya, kami yakin memilih apa? Memilih mobil ya. Milih mobil, keliru. Ya. Walaupun mobil itu mahal, tidak bisa kita berdiri. Iya, memilih wanita karena mobil bisa disewa. Ayo, wanita beli disewa, rantam kita. Iya, milih wanita. Jadi mobil ini untuk orang yang belum punya istri loh. Punya istri pun juga begitu. Jadi suruh milih ya, ini wanita yang salihah, cantik, masih muda dia. Ini mobil mewah. Maka kita, syahwat kita menuju ke wanita. Karena dia menjalankan wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ya. Karena mobil bisa disewa, bisa pinjam. Jual beli wanita tidak ada. Apalagi di dunia, di Indonesia tidak ada budak. Sekarang juga budak sudah berkurang. Beda pada zaman Rasulullah SAW perang dengan orang kafir. Kita sekarang memerangi hawa nafsu. Ya, beliau mengatakan wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Maka bagaimana kita para pemuda ya memanfaatkan waktu yang paling banyak untuk menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita sudah lanjut usia tidak bisa beribadah semisal waktu kita pemuda, kita mendapatkan pahala semisal waktu muda kita. Subhanallah. Tapi naudzubillah, kalau masa pemudanya malas, bagaimana masa tuanya menjadi giat? Ya ada orang yang mau tobat, tapi ibadahnya pada waktu pemuda lain pada waktu masa tuanya. Ya, jadi bagaimana sababaka qabla haramika. Kita manfaat masa pemuda ini, manfaatkan untuk ibadah, untuk hal yang baik, dan sehingga kita seandainya tua sakit yang lain, maka kita tetap mendapatkan balas semisal kita beramal pada waktu mudanya. Karena orang sakit tua, dia bukan kehendaknya orang itu, tapi Allah yang menghendakinya. Namun pahala tetap akan dinilai seperti para pemudanya. Kenikmatan masa muda. Yang nomor 2, dia mengatakan wasihhataka qabla maradika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, ya, sakit dengan sehat lain. Bayangkan kalau istri kita sakit, sedih kita. Tapi kalau sehat, ya, sebagaimana pemuda ganteng-ganteng, kalau sudah tua lain dia keriput, jenggotnya putih, giginya ompong. Nah, kalau pemuda sip semuanya dia. Demikian juga pada waktu sehat. Orang sehat lain dengan orang sehat. Tapi kalau kita sehat pada waktu badan kita sehat, sholat berjamaah 5 waktu, senantiasa puasa sunnah, senantiasa kita beramal saleh, insya Allah pada waktu sakit, ketika kita tidak mampu berjamaah, dinilainya kita berjamaah. Karena sakit bukan kehendak kita. Siapa? Kehendak siapa? Allah. Tidak ada manusia yang ingin sakit. Makanya ketika sakit ingin berobat, menunjukkan sehat itu adalah nikmat. Nah, tapi berapa banyak para pemuda yang sehat hanya sekedar untuk main-main, bicara ke sana kemari, ya, tidak ada ujung dan pokoknya. Bepergian tidak ada manfaatnya. Waktu ini adalah rahmat Allah. Allah bersumpah waktu wadduha, demi waktu duha. Wasubhi idza tanafas, demi waktu subuh ketika menyingsing. Wal fajri, demi waktu
fajar, wan nahari demi waktu siang, wal laili demi waktu malam, wal asri demi waktu asar. Subhanallah, disumpah. Karena kita hidup di tengah waktu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini, terutama pada waktu kita masih muda. Dan itu kita rasakan sendiri. Ketika saya sudah lanjut usia, nikmatnya pada waktu muda, nikmat sekali-kalinya, terutama untuk ibadah. Wasikhataka qabla mautik. Bagaimana kamu menggunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Kalau orang pada waktu sehatnya dia ahli ibadah, lalu sakit dia terhambat ibadahnya, mendapatkan pahala seperti pada waktu sehatnya dan terampuni dosanya. Dengan bersabarnya ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan ya orang mukmin itu. Ketika in asabahu asar al-khairu syakara. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabahu syarru sabara. Ketika mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan itu tidak ada yang dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Yang nomor 3. Wa ghinaka qabla fakrika. Dan gunakan pada waktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Rezeki ayyuhal ikhwah datangnya dari Allah Ta'ala. Ya, kadangkala diawali dengan miskin, lalu kaya, kemudian miskin. Ada kalanya miskin dulu, kemudian kaya. Tapi beliau mengatakan, gunakan waghinaka qabla fakrika. Gunakan kekayaan yang ada itu sebelum datang kemiskinan. Karena harta sedikit banyak titipan dari Allah. Dan kita akan ditanya. Allah mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat yang kamu terima. Di antaranya nikmat harta. Maka besok pada hari kiamat, orang itu akan datang di hadapan Allah. Di antaranya pertanyaannya, annalihi, ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu. Dari mana harta yang kita peroleh ini? Wa bima anfaqahu. Untuk apa diinfakkan? Akan ditanya, dari mana harta kita? Kita peroleh dengan jalan yang halal kah? Alhamdulillah kalau itu yang kita peroleh. Atau diperoleh dengan jalan yang haram, kita harus istighfar. Karena harta yang diperoleh dengan jalan yang haram tidak memberkahi. Bahkan duanya saja tidak terima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai orang yang mengangkat dua tapak tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu beliau menyayangkan, betul yang dipanggil Allah, mengangkat yaitu tangannya di hadapan Allah, karena dia yakin Allah itu di mana? Di atas arsy. Namun beliau menyayangkan, wa mat'amuhu haram. Makanya dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haramun. Minumnya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haramun. Bajunya diberi dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil harami. Dan dikasih makan nafkah dengan yang haram. Fahanna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan terkabulkan doanya? Padahal setiap amalan itu kita ada doanya. Keluar dari rumah ada doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bertemu dengan istri ada doanya. Apa doanya bertemu dengan istri? Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Subhanallah. Setiap saat selalu zikrullah. Kenapa? Nikmat semuanya datang dari Allah. Jangan sampai kita kumpul kepada dengan istri lalu lupa. Ingat dulu, tulis itu gimana doamu sebelum aku kumpul istri. Allahumma jannibis syaitan, ya Allah, jauhkan aku ini dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan kepadaku berupa anak. Kenikmatan ilmu ayyuhal ikhwah. Apalagi ilmu ini dirasakan oleh para pemuda. Nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh anak kecil. Dan nikmat yang sudah hilang tidak bisa lagi ditempuh oleh orang yang sudah lewat usianya. Ya, wa ghinaka qabla fakrika. Bagaimana harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk fisabilillah, untuk taat kita kepada Allah Ta'ala. Kita kasih nafkah istri kita, anak kita.
Karena Allah menyuruh kepada kita, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Berilah infak istrimu dan anakmu menurut kemampuanmu. Kita mencari rezeki. Maka apabila ada kekayaan kita lebih, bagaimana kita infakkan untuk kepentingan kerabat kita. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fir riqab. Kasihkan harta yang kamu cinta itu kepada kerabatmu, kepada anak yatim. Bahkan paling baiknya orang ketika dia dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga, di antaranya wahum fi amwalihim hakum maklum. Ketika punya harta, disisihkan harta ini. Umpamanya punya kekayaan 50.000, bagaimana 5.000 disimpan. Lisaili untuk orang-orang yang meminta, wal mahrum dan untuk orang menjaga kehormatan dirinya. Nah, ya. Dan orang yang berinfak fi sabilillah tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Apa katanya beliau? As-sadaqatu la tanqusul mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini kesempatan bagi orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Bahkan paling baiknya sedekah dan paling baiknya harta-harta yang sudah diinfakkan fi sabilillah. Bukankah orang meninggal dunia, ya, tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali 3, di antaranya yang lain, di antaranya sedekatin jariyah. Maka sedekah tidak mengurangi harta, dan itu janji Allah Ta'ala. Dan juga sedekah itu sendiri, apa katanya beliau, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah. Harta yang Allah titipkan kepada kita kaum muslimin, kalau tidak kita gunakan untuk fisabilillah, berarti digunakan untuk apa? Fisabilillah syaitan, untuk maksiat. Tapi kalau kita gunakan harta yang halal ini untuk fisabilillah, maka Allah akan menjaganya diri kita. Oleh karena itu, ada orang yang menggerutu ketika dia kaya lalu miskin. Maka dia mengatakan, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Maka ketika Allah Ta'ala menguji, mengurangi rezekinya orang, itu kata, oh Allah Ta'ala menghina saya. Bukan, Allah tidak menghina. Allah menjawab, kalla, bukan, saya tidak menghina dirimu. Tetapi karena kamu apa? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akalan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bukan, saya tidak mengurangi, saya tidak menghina dirimu, tapi aku menitipkan harta yang banyak kepada kamu. Anak miskin, anak-anak yatim gak kamu santuni, orang fakir miskin tidak kamu kasih, bahkan kamu makan harta warisan ini bukan hakmu. Bahkan kamu rakus masalah urusan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maka Allah mengurangi hartanya. Nah, kalau harta kita ingin harta yang halal, ingin dirahmati oleh Allah Ta'ala, ingin harta kita menjadi sebab baiknya kita di akhirat, infakkan fisabilillah. Kalau tidak diinfakkan fisabilillah, akan diinfakkan fisabilis syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang yang bakhil, yang tidak mau menginfakkan hartanya fisabilillah untuk kemaksiatan. Dan harta ayuhalifah, pada dasarnya kita ini butuhnya harta tidak banyak. Orang punya mobil 10 yang dipakai berapa? 1. Punya rumah 50 yang dipakai 1. Kita rumah kita sampai 100 kali 50 meter, yang dipakai 1 kamar 2 meter 3 meter itu sudah lebih. Dengan istri sudah senang dia. Ya. Maka harta kalau tidak infakkan fisabilillah, sia-sia. Di dunia kita tidak bisa merasakan kenikmatannya semuanya, di akhirat pun tidak akan kita bawa. Maka beliau mengatakan, wa ghinaka qabla fakrika. Maka gunakan kesempatan waktu kaya sebelum miskin. Yang nomor 4, wa faraghaka qabla suhlika. Gunakan waktu peluangmu sebelum waktumu sibuk.
Coba bayangkan satu contoh saja. Kalau kita punya cucian baju, belum kita cuci sekarang padahal kita apa? Padahal kita longgar. Namun kalau kita tunda besok itu ada tambahan lagi dia. Merasa berat kita untuk mencuci 2 hari. Tapi kalau sekarang ini baju ini kotor kita cuci, alhamdulillah. Berapa banyak para pemuda ya yang belum menikah, belum ada tanggungan untuk mencari rezeki untuk suaminya, belum ada tanggungan pula untuk yaitu menafkahi anaknya, maka kesana kemari berkeliaran. Ini adalah hal yang sangat keliru. Berapa banyak orang yang mengatakan, oh saya tidak bisa berzikir karena saya sibuk, tapi ketika peluang tidak berzikir. Maka nikmat yang 2 yang selalu dilupakan oleh manusia, apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan, waktu yang luang. Ya. Waktu ini ayyuhal merupakan amanat dari Allah Ta'ala. Orang kafir mengatakan al-waktu kadzahab. Waktu itu bagikan emas. Maka waktu untuk kita adalah waktu untuk ibadah. Karena Allah menyuruh kita beribadah dalam waktu. Lihat waktu subuh, waktu asar, waktu yang lain. Disumpah oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana? Terutama para pemuda. Jangan sampai ya ada waktu yang berlubang. Terutama yang belum menikah. Jangan sampai tidur belum waktunya tidur. Bahaya. Ya, bahaya yang dipikir satu tadi. Tapi kalau sudah punya istri, udah. Sudah selesai lapang dada kita. Makanya nikah itu nikmat ya. Ghaddul basar wa ahsanul farji. Menundukkan pandangan ketika kita berjalan. Kok terlintas setan membujuk kita. Wanita itu kok cantik sekali. Sekarang pulang. Ayo, mana istri saya? Makanya ada hadis. Barang siapa man ta'a imra'atahu ila firasi fa'abad. Siapa yang seorang istri diajak suaminya untuk beristirahat, dia enggan, la'anathul malaika hatta tusbiha. Dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Cuma kadang-kadang wanita ini lain. Kalau sudah punya anak 4, 5, maunya tidak punya anak. Pekel, capek, tak melahirkan. Tapi suami mau ingin anak lagi enggak mau. Menikah lagi tidak boleh. Ini gimana solusinya ini? Ini untuk orang yang punya duit lebih. Lah kalau belum punya duit ya solusinya siam tadi. Ya ya, bersabar kan, kita suruh bersabar. Ya, tapi orang punya duit yang cukup ya bagaimana bisa membantu saudari kita yang lain? Ya, jumlahnya wanita itu lebih banyak mana? Yang wanita atau laki-laki? Wanita. Dan itu di antara tanda hari kiamat. Kalau mampu dan kalau bisa berbuat adil. Kalau tidak mampu dan tidak bisa berbuat adil ya bersabar. Kita tidak boleh mendolimi orang. Karena dakwanya orang didolimi ini adalah terkabulkan. Yang nomor 5. Wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu itu sebelum matimu. Karena orang sudah mati, sudah tidak berbuat apa-apa. Orang mati tidak bisa kumpul dengan istrinya. Orang mati tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa sholat. Oleh karena orang muslim yang meninggal dunia, ketika sebelumnya sholat, ketika meninggal dunia disolati. Karena dia sudah tidak bisa berdoa dengan dirinya sendiri. Perlu kita kaum muslimin mendoakan. Namun ketika mereka hidup tidak mau sholat, ya jangan disolati. Kan pas kan? Berapa banyak orang mau kenapa orang tua saya tidak disolati? Bukan saya benci, bukan karena orang tuamu itu punya hutang sama saya, tidak. Lah orang tuamu tidak mau sholat, meninggal mau disolati. Ya, kan enggak pas. Yang tidak sholat ya tidak disolati. Yang sholat disolati. Yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala perlu didoakan. Allahumma firlahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni kesalahan dia ketika pada waktu di dunia. Ya Allah, masukkan dalam rahmatmu surgamu. Ya, maka hidup aja. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? 500 tahun apa 1000 tahun? 70. Beliau mengatakan, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in wa lam yatajawaz huma illa qalil. Umur umat itu pendek antara 60 70. Itu standar. Levelnya yang ada gitu. Ya, beliau umurnya berapa? 63. Walam yatajawaz, dan tidak melampaui 70 kecuali sedikit 1 2 umur 80 90, tapi jumlahnya enggak banyak. Dan itu pun juga sudah repot hidupnya, nyonggo, bahasa Jawanya nyonggo, bahasa Indonesianya apa itu? Mengangkat punggungnya itu sudah tidak mampu. Ya, kadangkala sudah tidak bisa berjalan. Mau kemana? Lebih baik mati daripada hidup. Makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala dari ardalil umri, dari umur tua yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika umur tua ini orang itu ahli ibadah, paling baiknya orang. Apa katanya beliau? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini kesempatan yang sudah lanjut usia ini. Yang mau menikah belum mampu lagi. Ya. Khairun nasi, paling baiknya orang man tala umruhu, yang lanjut usia yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Memang betul kalau orang umurnya 40 tahun beramal saleh semuanya dibandingkan dengan umur 60 tahun amal saleh semuanya, banyak mana pahalanya? 60. Tapi naudzubillah min dzalik, ada orang sudah lanjut usia, makanya sudah ditakar, tapi tomaknya masalah urusan dunia belum pernah berhenti. Lah ini orang yang rugi. Kalau orang tua sudah lanjut usia, dikurang sekali-kalinya, dia tidak mau beribadah, tinggal menunggu sengsaranya. Coba bayangkan apa dirasakan oleh orang tua ketika dia tidak mau beribadah. Nafasnya Senin Kemis. Iya kan. Perlu ya dicek lagi, darahnya naik lagi, bingung lagi. Gulanya naik lagi. Apa dirasakan oleh mereka? Tapi kalau orang lanjut usia, dia punya penyakit, masih ada harapan. Wa yarjuna minallah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau orang yang beriman masih berharap dari Allah Ta'ala yang mereka tidak punya harapan. Subhanallah, kenikmatan orang muslim yang sudah lanjut usia, tetap dia menjadi orang yang ahli ibadah, walaupun tidak semisal pada waktu mudanya. Karena tidak ada kenikmatan yang murni di dunia melainkan kenikmatan ibadah. Yang menjadi tenang hidup kita bukan harta yang banyak. Yang menjadi tenang hidup kita bukan karena memiliki pangkat yang tinggi. Yang menjadi tenang kita itu adalah ibadah. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Maka orang yang sakit merasakan nikmat. Nah, kenapa dia tahu sakit ini ujian dari Allah, sehingga dia harus apa? Bersabar, harus berharap kepada Allah Ta'ala. Makanya berapa banyak orang yang sakit tidak mengeluh dia, karena tahu nikmatnya orang sakit. Orang sakit zikrullah, dia memohon kepada Allah Ta'ala, penyakitnya menebus dosanya, dia bersabar, dia meningkatkan pahalanya. Ya, tidak ada dirasakan oleh orang bahagia melainkan orang mukmin. Seandainya kebahagiaan itu muncul karena harta yang banyak, mestinya para anbiya semuanya menjadi orang yang kaya. Yang kaya mestinya Fir'aun itu orang yang paling miskin. Tapi Allah menguji orang kafir dengan kekayaan, mereka hancur dengan hartanya. Orang mukmin diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan ibadahnya dan imannya. Inilah para pemuda. Ya, bagaimana nikmat ketika pemuda ini menjadi cermin kita pada saat kita sudah lanjut usia. Wa hayataka qabla mautika. Umur kita tidak seperti umurnya orang dahulu. Nabi Nuh alaihissalam berapa umurnya? Dakwanya saja 950 tahun. Dakwanya ini. Ya, umur kita 60-70 tahun. Bahkan lihat peredaran matahari cepat sekali. Sebentar lagi kita sudah datang waktu Ramadan. Kalau waktu yang cepat ini kita tidak bisa menggunakannya, maka kita tidak mungkin akan mencari waktu yang kemarin. Hari ini kita beramal. Kalau hari ini kita tidak masuk masjid, tidak mungkin kita akan bisa menebus hari ini. Ingatlah, ayyuhal ikhwah,
terutama para pemuda yang sekarang itu banyak ujiannya. Selanjutnya, pemuda muslim adalah pemuda yang selamat dari penyakit subhat dan syahwat. Penyakit di dunia ini dua, penyakit subhat dan penyakit syahwat. Penyakit syahwat, bagaimana solusinya? Menikah. Nah itu tadi ya masyarus sahabat. Yang dipanggil pemuda, yang tua pun juga boleh. Di pemuda karena memang pemuda banyak kecenderungannya, ya, dan banyak harapannya, banyak pikirannya masalah itu. Maka penyakit syahwat dengan menikah selesai. Berapa banyak orang tua pusing dengan anaknya ketika sudah menikah, alhamdulillah. Yang biasanya malam keliaran ke sana kemari, siang dicari nggak ada, terlambat pulang. Ternyata setelah menikah menjadi anak yang soleh. Nah, kalau punya anak segera kita membantu. Ya, jangan menunggu anak dapat sendiri. Bayangkan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya siapa? Ayo siapa putrinya? Hafsah ditawarkan kepada siapa? Kepada siapa? Bukan Rasulullah SAW dulu. Kepada siapa? Kepada Utsman. Utsman mengatakan, saya belum ada hasrat. Memang masih muda Utsman. Ya. Ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar mensem saja. Karena apa? Karena Rasulullah SAW kira, oh itu Hafsah. Maka ketika sudah dinikah oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar ngomong, hei Umar, seandainya Rasulullah SAW tidak mengingat putrimu, aku mau menikah dengan si putrimu. Tapi ini Rasulullah SAW ditawarkan. Rasulullah SAW juga menawarkan putrinya kepada siapa? Ayo, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dinikahkan kepada laki-laki yang paling miskin, subhanallah. Ya, menikahannya bermodal periuk dengan kelambu tabir. Malam dibuat untuk tidur lemek, siangnya untuk apa? Untuk tabir, menutup aurat. Subhanallah. Tapi kenapa beliau memilih sahabat Ali radhiyallahu anhu? Karena tawadhunya. Subhanallah. Itu cerminan kita kaum muslimin. Rasulullah SAW menjadi suri tauladan kita. Demikian juga para sahabat. Ya, jadi kita tawarkan putri kita, jangan malu. Kasihan putri kita, kasihan putra kita. Gimana, Nduk? Itu kalau orang Jawa manggil Nduk. Gimana, Le? Bukan iwak lele. Le itu cung atau pemuda, ya. Gimana kita tawari, ya. Coba bayangkan kalau kita sudah pada waktu muda, ya, kalau tidak kita kan ingin menikah, kok orang tua nggak mau nyuruh saya sih, kok nggak mau mencarikan saya sih, ya. Kita sekarang tua lupa kalau kita masa mudanya, kan. Bayangkan kalau kita tuh ditawar oleh orang tua, senang sekali. Gimana? Hanya kalau ada kita punya putri kita tawar, kok diam, berarti senang dia. Ayo segera. Nah, karena dengan menikahkan putri-putra kita ini meringankan beban diri kita. Bayangkan kalau putri kita belum menikah, bingung nanti dengan siapa, datang ini, malam pergi kemana lagi. Tapi kalau sudah menikah, subhanallah, ketenangan dalam hati, dan itu kita rasakan sendiri. Nah, sama insya Allah perasaan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'un yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 naungan yang tidak ada pada hari akhirat melainkan naungan dari Allah Ta'ala. Perlu naungan kita karena matahari itu akan dekat dengan kita 1 mil. Bayangkan kita sekarang berapa mil dari matahari, berkeringat kita. Karena manusia itu bahan bakar. Kalau kita masuk masjid penuh sumuk, berkeringat. Lain dengan 1, 2. Butuh kita ini perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan besok pada hari kiamat, orang itu berkeringat sesuai dengan amalnya. Orang kufur sampai keringatnya melebihi di hidungnya. Kalau orang itu beriman, keringatnya sampai yaitu di mata kakinya. Bahkan kurang daripada itu. Apa katanya Allah Ta'ala?
Pertama, orang mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, al-imamul adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Didahulukan pemimpin di sini, karena pemimpin adalah masalahnya banyak kepada umat jika dia adil. Sebaliknya, madaratnya banyak kepada umat dia jika curang. Yang nomor dua, wasabun nasafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh, yang hidup mau beribadah kepada Allah Ta'ala, menuntut ilmu syar'i. Makanya kita lihat kekacau di dalam negara ini bukan dari orang tua tapi dari para pemuda. Maka untuk menepis yaitu permusuhan, yaitu fitnah, syubhat dengan apa ini? Kalau syahwat dengan menikah. Kalau syubhat, kerancuan dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lihat para pemuda yang menuntut ilmu. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Ta'ala. Taruhlah jatuh kepada yang haram dalam keadaan terpaksa. Karena ilmu itu membentengi diri. Ya, bagaimana kita pada waktu pemuda ini meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita rasakan nantinya ketika kita sudah lanjut usia. Wasabun nasafi ibadatillah. Dan lihat para sahabat yang menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, yang banyak adalah para sahabat. Dan sampai sekarang pun ya, yang mau menerima dakwah salafiyah ini dari kalangan orang yang sudah tua atau yang masih pemuda. Kalau orang sudah tua tuh nempel dia bekas-bekas syirik yang kemaksiatan di sini dia. Kalau pemuda berpikir dia. Makanya musuh-musuh. Ya, orang Islam yang diincar itu pemuda. Bagaimana pemuda dirusak dengan api, dirusak dengan internet, dirusak dengan yaitu permainan wanita, dirusak pula dengan gambar-gambar wanita yang lainnya, dirusak pula dengan keinginan dunia supaya lepas daripada ibadahnya. Disuruh demonstrasi, disuruh ngebom, disuruh unjuk rasa. Nah, kita akan selamat dari fitnah ini kalau pemuda ini kita bina dengan ilmu dan juga kita bina dengan amal saleh. Itu solusi. Jadi pemuda kalau dibuatkan tontonan, wah tambah rusak dia. Ya. Bagaimana untuk menyelamatkan pemuda dari kalangan penyakit syahwat? Suruh menikah. Untuk subhatnya suruh menuntut ilmu dan beramal soleh. Wasabun nasafi ibadatillah. Yang nomor 3, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang senantiasa hatinya tergantung di masjid. Ya. Datang di masjid untuk sholat berjamaah. Datang di masjid untuk menuntut ilmu. Datang pula di masjid. Suara apa ini? Belum ya? Belum. Nanti dikasih peringatan. Datang di masjid untuk zikrullah. Lihat para pemuda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduyun-duyun menuntut ilmu. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan bangsa Arab saat itu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian semuanya para pemuda. Pada saat kamu hidup dalam kekufuran, kamu bermusuhan, bertengkar, ya, berkelut, bunuh-membunuh, ya, tindas menindas, itu pada saat zaman jahiliyah. Setelah datangnya Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu menjadi bersaudara dengan ilmu din, menjadi bersaudara kamu dengan mengamalkan Islam. Ini nikmat. Maka kalau kita ingin pemuda kita, bangsa kita ini menjadi bangsa yang jujur, maka nasihati pemudanya. Selesaikan penyakit-penyakit pemuda ini. Kirim mereka di masjid. Kirim mereka untuk menuntut ilmu. Dan itu bisa kita rasakan dengan adanya pondok-pondok yang ahli sunnah wal jamaah. Yang mementingkan masalah urusan din terjaga para pemuda itu. Dan itu dirasakan oleh orang-orang aparat. Alhamdulillah Gus, panggil saya itu Gus Kapolsek. Santrinya tidak ada yang nakal. Ketika mereka memburu orang berbuat zina, mencuri, ternyata pemuda-pemuda yang tidak berilmu din. Karena memang ilmu membentengi diri.
Hanya upayakan kita di tempat kita ini ada kajian-kajian mengajak para pemuda. Disampaikan ayat Allah, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan ayat Al-Qur'an. Karena kalau kita mengingatkan dengan ayat Al-Qur'an, indah, merasa mereka dinasihati oleh Allah Ta'ala, bukan dinasihati oleh diri kita. Bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan pula bagaimana hidupnya para sahabat dan juga yang lainnya. Selanjutnya, ini pertanyaan langsung apa masih? Baik, saya sampaikan sedikit di sini. Ibnu Katsir rahimahullah taala memberi penjelasan kepada kita semuanya, yaitu menjelaskan surat Kahfi ayat nomor 13. Fadzakara ta'ala annahum fityatun. Maka Allah menyebutkan dalam surat Kahfi ini pemuda. Wahum akbalu lil haqqi. Para pemuda itu gampang menerima kebenaran. Nah, lihat alhamdulillah sekarang itu. Ya, pemuda dari sekolah STN kan atau dari fakultas apapun kecuali pemuda yang sudah kena subhat kerancuan ilmu kebatinan. Kerancuan akidah yang salah sulit. Tapi kalau orang di sekolah di teknologi yang lain gampang. Karena Al-Quran tidak bertentangan dengan akal manusia. Al-Quran menunjukkan manusia supaya menjadi orang berpikir yang baik, ulul albab. Wa ahda lis-sabili minasyuyukh. Katanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, para pemuda itu lebih gampang menerima petunjuk daripada orang tua. Alladzina atau yang mereka itu yaitu orang-orang berkeras diri, enggak mau berubah dia. Nah, makanya sekarang kait para pemuda jangan menuntut ilmu. Ini ayat Al-Qur'an, ini adalah sunnah. Walihada kana aksarul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Oleh karena itu orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima kebenaran ini umumnya para pemuda. Wa amma syuyukhu min Quraisy. Ada orang tua dari orang Quraisy ini fa'amathum baqau ala dinihim, maka buta mereka. Sulit mereka menerima kebenaran. Demikian juga pada zaman sekarang. Kalau orang itu sudah lanjut usia, wah, sudah dihina kita ini. Kapan dia punya ilmu? Kok ini haram, kok ini haram? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pemuda yang berani menghadapi menasihati raja. Pemuda beliau. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka? Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika patung-patung itu dipecah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mendengar ada pemuda. Subhanallah. Ada pemuda yang namanya Ibrahim. Tapi Allah menyelamatkan pemuda ini. Walaupun dibakar karena Allah belum menghendaki mati, ya masih hidup. Mendakwakan tauhid. Demikian juga pemuda yang sangat tampan, ganteng, siapa? Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istrinya Al-Aziz, ya, yang cantik, punya kedudukan. Tapi subhanallah, karena Nabi orang yang terjaga dia kehormatan dirinya. Walaupun wanita itu cantik, punya kedudukan, tapi pemuda ini bisa melawan syahwatnya. Pemuda Ashabul Kahfi karena ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun kena musibah, masuk ke gua dengan amal ibadahnya bisa menuntaskan apa yang menjadi muskilahnya. Sering Allah Ta'ala menyebut pemuda. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu mungkin sebagian yang dapat kami sampaikan. Karena ini pertanyaan banyak, perlu kami jawab. Semoga Allah Ta'ala memberi ilmu kepada kita semuanya. Bagaimana kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam menghadapi fitnah aurat di mana-mana, sedangkan belum siap untuk menikah? Menundukkan pandangan dalam surat An-Nur ayat nomor 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin laki-laki hendaknya menundukkan sebagian pandangannya dan juga menjaga kehormatan dirinya.
Kan kita kan tidak harus melihat wanita yang cantik kan. Kalau melihat istri kita, wajib butuh istri kita. Dan memang kita diuji di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Tapi sebelum mati kita diuji oleh Allah Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku coba kamu sebelum mati ini dengan kejahatan. Ini wanita yang cantik, yang menampakkan auratnya, yang menyobek pula baju kanan kirinya, yang melepaskan pula, yaitu memperlihatkan pula dadanya. Tapi kita kalau punya iman, kita menundukkan diri. Apa katanya beliau? Beliau pernah ditanya, wahai Nabi, kalau kami ini pernah melihat wanita yang tidak sengaja menoleh, ternyata itu wanita. Apa katanya? Fasrif basoroka, palingkan pandanganmu. Maka yang pertama untukmu, yang kedua diharamkan untukmu. Nah, ya itu. Jangan sekali untuk 2 kali, 3 kali. Nah, supaya 2 kali, 3 kali, 4 kali nikah saja selesai. Tapi orang menikah ya diuji. Kami yakin wanita yang kita nikah itu adalah wanita yang kita cintai apa kita benci? Kita cintai, kita anggap cantik. Kalau enggak mau dia. Namun setelah menikah, ketika melihat wanita di luar, mata ini digoda oleh setan. Itu cantik sekali. Padahal kadangkala lebih cantik istri kita daripada wanita itu. Berapa banyak orang ketika naudzubillah min dzalik setelah berbuat zina malam hari. Setelah pagi dia nenek dia. La ilaha illallah. Gak taunya ditambal dengan kapur sininya. Iya, nenek-nenek situ. Iya. Makanya kalau kita berjalan kok sudah punya istri, lah kok melihat, waduh kok terbang, pulang, segera pulang. Jemput istrinya. Hilang, habis itu hilang penyakit itu. Enggak ada. Makanya kalau pergi pamitan dulu sama istri. Ya, makanya istri itu disuruh di rumah. Kalau kita datang siap saji. Nah, yang belum menikah ya harus mohon pada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah kami kemampuan segera menikah. Kalau belum ya harus bersabar. Karena Allah Ta'ala menguji kita. Bagus ya. Itu caranya. Jadi kita jangan keluar banyak. Dan juga jauhi tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat permainan ya. Jadi kita upayakan banyak mata kita itu membaca Al-Quran ya. Kalau kita keluar tidak ada faedahnya, jangan keluar. Kadang-kadang kita itu mau pergi ke pasar hanya belanja 2.000, tapi dosanya 10.000. Ada santri, kamu mau kemana? Ke ke Indomaret. Mau beli apa? Pulpen. Berapa harganya? 2.500. Kenapa di pondok 3.000? 500 ini untuk pondok, bukan untuk saya, bukan untuk ustaz. Tapi kalau kamu pergi nanti di luar banyak melihat wanita, kamu sudah capek, pulang pergi, ya. Tapi maksiat ada, kenapa enggak membeli tim? Maaf saja. Demikian juga wanita mau izin dia mau ke pasar, mau apa? Dia mau beli kerudung, pesan dia kerudung bagaimana? Ada datang. Karena pemberian kamu di luar akan terjadi fitnah. Al-mar'atu idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu kalau keluar disambut oleh syaitan. Nah, ini caranya. Yang nomor 2, caranya bagaimana pemuda ini selalu dzikrullah. Selalu senang di masjid. Bacaannya bukan novel-novel. Bacanya ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. At-taqwa hauna. Kebaikan orang itu tinggal di hatinya. Dan baiknya manusia memang dalam hati. Apa kata beliau? Bahwasanya manusianya ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik akan baik semua kerjanya anggota badannya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak akan rusak semuanya. Ala wahyal qalbu, ingat itu hati. Makanya dakwah Rasulullah SAW pertama kali ketika di kota Mekah selama berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun? 10 tahun atau 13? Ada orang mengatakan 10, ada 13. 13 tahun murni untuk perbaikan hati. Lihat surat juz yang nomor 30 sampai 29, semuanya perbaikan hati.
Nggak ada yang lainnya. Ini pentingnya untuk cara bagaimana mengatasi supaya mata kita ini tidak melihat kepada yang haram. Dan juga jangan menyimpan gambar. Ya, kalau punya HP yang tidak ada gambarnya lah. Ya, HP yang biasa saja. Kalau ada gambar, bayangkan kita tuh baca Al-Quran, lalu datang wanita yang telah jenau dibilang minta. Iya. Sudah disalah tuh lewat dia. Parabol masuk lagi. Makanya kalau kita nggak punya kekuatan, maka ini akan terkenang oleh para pemuda. Oh, ini wanita ini cantik, dia masuk sholat teringat, makan ingat, tidur ingat. Gimana? Ya, itu menjadi segala sesuatu yang menjadi hambatan harus dijauhi. Yang nomor 2, bagaimana hukum zikir setelah sholat fardu, terutama saat kita sebagai musafir. Zikir boleh, kalaupun kita musafir setelah sholat kan boleh zikir. Enggak zikir juga tidak mengapa. Namun orang safar ada keringanan untuk sholat apa? Qashar. Tapi sholat genap boleh. Ya. Siapa sahabat yang sholat genap? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika pada waktu haji waktu di Mina, beliau sholat genap. Ada sahabat yang punya prinsip bahwasanya sholat safar itu wajib apa? Wajib apa kok? Qashar. Sahabat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghargai pemimpin. Ketika sahabat Utsman bin Affan sholat genap, beliau sahabat Ibnu Mas'ud mengikuti imam. Karena imam ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam jadikan panutan. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha. Boleh kita sholat qashar ya. Seandainya kita tidak menjumpai sholat berjamaah. Atau kita menjumpai sholat berjamaah, kita mau sholat qashar tapi jamaah belum tahu. Loh, ini kok sholat hanya 2 rakaat. Padahal duhur, padahal asar, padahal isya. Maka bagaimana muamalah kita terhadap orang tidak tahu. Pernah sekali itu anak kerjakan di Surabaya. Ustaz, kok sholatnya hanya 2 rakaat. Kami kira karena ini sudah lama taklim, walaupun bukan saya kira ini sudah paham, ternyata tidak paham. Gerundel mereka. Nah, ya. Adakah zikir setelah sholat fardu yang singkat atau pendek bila kita sedang tergesa-gesa? Beliau itu zikir ya. Kalau jadi imam baca istighfar berapa kali? 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selesai, kemudian beliau itu berpaling. Itu menunjukkan paling singkatnya. Cuma kita ini jangan sampai kalau masalah urusan dunia minta waktunya yang lama, kalau zikir minta waktunya yang pendek. Padahal dunia ini kita hanya sementara, akhirat itu untuk selamanya. Memang suatu saat perlu ya. Seperti makanya orang yang musafir itu dia sebetulnya tidak ada sholat sunnah rawatib ya. Tapi kita sholat sunnah rawatib tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, karena memang orang musafir dia boleh menjamak mengqashar kalau fi jiddis safar, dalam perjalanan. Tapi kalau kita lihat para ulama sunnah juga sholat sunnah. Makanya orang musafir minimalnya sholat sunnah yang tidak boleh ditinggalkan apa itu? Sholat malam, tahajud. Yang nomor 2, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu jangan ditinggalkan. Karena beliau dalam keadaan safar pun, kita nyetir mobil bisa sholat. Sholat sunnah di kendaraan boleh, tapi jangan bicara. Ya, dengan bicara. Jadi kita sering malam jam 2 berangkat, kita sholat di mobil. Kalau ada nyupir bagus. Dan kemana saja menghadap kendaraan boleh, tapi kalau sholat wajib kita harus turun. Nah, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ketika telat ada suatu, maka menggantinya 12 rakaat pada waktu pagi harinya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah qarin kita selalu sepakat atau setuju jika diajak kebaikan? Kalau malaikat justru menyuruh kita. Tapi kalau qarin kita jin enggak, jangan nanti kalau lama-lama kamu ya ikut pemahaman salaf, jenggotmu nanti panjang, wah nanti kamu dikatakan teroris. Ya, nanti kalau kamu berjilbab nanti lama kamu dapat suami. Nah, gitu deh. Ya, kalau kamu taklim terus nanti kamu kerja apa? Kapan kamu menikah? Begitu dia. Ini qarin yang buruk, qarin jin yang jahat. Ya.
Kalau mau pagi jangan pagi-pagi, nanti kamu mengantuk kerja. Nah. Kalau mau berinfak jangan dulu, nanti kemana istrimu, kemana anakmu, nggak begitu dia. Tapi kalau kita kuat imannya, oh ini was-was korin kita harus melawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah beramal soleh, tidak ada suatu masalah. Ya, jadi korin itu selalu membujuk kita. Tapi Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan was-was hatinya. Makanya ketika kita dibujuk, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-samiul alim. Kalau kita sedang dikarap oleh jin yang kafir setan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai kita sholat pun juga gitu. Kita sholat kan diingatkan oleh cerita begitu. Tapi setelah salam nggak ada ingatan lagi. Maka ketika kita sholat kok diingatkan itu yang lainnya, kita ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sholat kanan kiri kita bukan ada saudara kita meludah sebelah kiri. Selesai. Diingatkan lagi oleh setan, begitu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz Afan keluar dari materi. Ibu saya mengerjakan sholat sunnah li hifdzil li hifdzil imam, ya, untuk menjaga imam. Li hifdzil imam ini gimana maksudnya? Li hifdzil iman li hifdzil iman, sekali imam untuk menjaga keimanan 2 rakaat setelah maghrib. Apakah ada sholat sunnah tersebut? Sholat sunnah setelah maghrib ada. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sabara isnata asrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membiasakan diri sholat sunnah 12 rakaat, Allah akan membangunkan rumah di surga. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa itu? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang kontinu menjaga 12 rakaat yang ghairu faridah, bukan salat wajib, indah salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Namun di antara adzan setelah adzan kita sholat boleh, karena beliau mengatakan ma bainal adzanaini as-shalah liman syaa. Antara 2 adzan dengan qomat itu ada sholat bagi orang yang ingin sholat, bukan rutiniah. Ya, suatu saat kita sholat, kita tidak mengapa. Bainal adana ini as-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Ana punya rumah sedang dikontrakkan. Kami berencana untuk menjualnya. Apakah boleh saat sedang dikontrak kami jual? Tidak boleh. Gimana kita kontrakkan lalu kita jual dan kita ambil duitnya? Kecuali kalau kita menawarkan, gimana Pak, ini rumah mau saya jual, kan kontrakan Bapak kan 1 tahun, padahal 2 bulan ini saya ingin mau jual. Kalau dia setuju nggak apa-apa, saya kembalikan, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dia tidak mau mengembalikan, tidak mau, jangan, kan itu akad kita. Al muslimuna 'inda syurutihim ma lam tukhilul harama wa lam yukharrimul halala. Orang muslim itu tergantung dengan persyaratannya. Selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Bahkan kita perjanjian dengan orang kafir itu wajib kita penuhi atau boleh kita khianati? Wajib kita penuhi. Rasulullah saja mengadakan kejahatan saja dengan orang kafir. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Jangan sampai dengan orang kafir aja kok nggak apa-apa. Mana yang mengatakan orang kafir tidak apa-apa? Apa katanya Rasulullah SAW? Ittaqi da'watal madlum. Sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal ketika disuruh dakwah di kota Yaman yang itu mayoritas muslim atau mayoritas kafir? Di Yaman itu mayoritas Yahudi dan Nasrani. Apa kata beliau? Suruh mereka bersyahadat, suruh mereka sholat, suruh mereka mengeluarkan zakat. Tapi apa kata beliau? Ittaqi da'watal madlum.
jauhkan dirimu dari doanya orang yang zalim. Ada satu riwayat, walau kana kafiron, sekalipun kafir, li'annahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembendungnya. Karena Allah Ta'ala itu maha mengabulkan doa. Orang kafir apapun kalau sudah keprepet ya, mohon kepada Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa idza raqibal fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik ke bahtera, yaitu kapal dengan laut, begitu gelombang besar, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mohon kepada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga Allah Ta'ala menyelamatkannya. Ya, jadi kalau itu sudah dikontrakkan, jangan kita jual. Gimana kita kontrakkan kita jual? Kita boleh memberi tawaran, gimana Pak? Kalau duitnya saya kembalikan atau kita tambahin. Namanya dia kontrak rumah karena butuh dengan rumah itu. Ya, kalau dia mengatakan ya tidak apa-apa dikembalikan, boleh. Tapi kalau tidak mau jangan dipaksakan. Karena itu sudah akad. Tapi kami sudah beritahu kepada yang kontrak bahwa rumah tersebut akan dijual dan kepada calon pembeli bahwa rumah tersebut masih sedang dikontrakkan hingga waktu yang sudah disepakati. Tetap ya, tidak, kalau kita kontrak ya, kecuali ada perjanjian ini dikontrakkan, tapi nanti kalau suatu saat yaitu dijual akan saya kembalikan duitmu atau akan saya tambahi. Jika dia menerima boleh, kalau tidak mau menerima ya jangan dikontrakkan, atau orang mengontrak itu dia jangan mengontrak. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi yang ditanyakan? Baik, begitulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala menjadi pemuda yang nasya fi ibadatillah, bersabar atas musibah yang menimpa, fitnah dua menimpa kepada pemuda, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dalam majlis ini kita mendapatkan ridhonya dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.